Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmal hadithi min asyrafil ulum wa naddara wujuha man ta'allamahu wa 'allamahu fid dunya fi yaumin ma'lum. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man haqqaqal ihsan. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyika wa rasulika wa 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah atas izin Allah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam Zoom ini dalam pagi hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas syarah Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, yang seperti kita tahu bahwasanya syarah Manzumah Al-Baiquniyah itu membahas tentang ilmu mustalah hadis. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, Ana akan bawakan sedikit pembukaan ya. Kenapa kita harus belajar ilmu mustalah hadis? Eh, nah, yang pertama, kenapa harus belajar ilmu mustalah hadis? Yang pertama adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa hubungannya dengan mustalah hadis? Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya agama Allah atau agama Islam itu sumber utamanya ada dua. Yang pertama itu kitabullah atau Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatun nabiyhi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau misalnya Al-Quran itu namanya qat'iyatus subut. Jadi semuanya mutawatir. Semuanya itu sudah pasti datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah seperti itu ya. Karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan Al-Quran tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita ngecek riwayat-riwayat Al-Quran itu sangat banyak, sangat saking banyaknya, maka kita tidak bisa mendustakan hal tersebut bahwa hal ini datang dari Nabi Muhammad SAW. Sama seperti contohnya mungkin kalau misalnya di dunia nyata ya tsunami pada di Aceh tahun 2004. Nah, mungkin di sini antum tidak ada yang menyaksikan langsung ya. Nah, tapi antum semua melihatnya lewat berita, lewat koran, lewat TV, lewat apa. Nah, saking banyaknya orang yang menceritakan kejadian tersebut kepada antum, nah, maka antum yakin bahwa kejadian itu beneran terjadi seperti itu ya. Sama seperti Al-Qur'an. Quran itu saking banyaknya orang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad-sanadnya, makanya kita tidak mungkin mendustakan kebenarannya itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, beda dengan hadis. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang mutawatir itu tadi yang sudah pasti jelas 100% datang dari Nabi Muhammad SAW, dan ada juga yang ahad. Ahad itu hadis-hadis yang riwayat-riwayat yang tidak sampai derajat mutawatir. Nah, ahad itu dibagi menjadi tiga, masyhur, aziz, dan gharib. Nanti insya Allah kita bahas satu persatu ya. Nah, tapi intinya di mustalah hadis itu pembahasan paling banyak itu di hadis-hadis ahad. Seperti itu ya. Hadis-hadis ahad itu belum tentu datang dari Nabi Muhammad SAW karena yang meriwayatkan tidak sampai ke derajat mutawatir seperti itu. Jadi ada kemungkinan bahwasanya ada orang yang salah dalam penisbatan hadis tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang keliru, ada yang apa-apa seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar ilmu mustalah hadis, karena dengan ilmu ini, insya Allah kita bisa menentukan dari hadis-hadis ahad tersebut, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang dapat diterima, mana yang tidak, seperti itu. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya hadis ahad itu dhoniyah tersebut. Jadi belum tentu datang dari Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Makanya maksudnya belum tentu datang itu ya, ya tadi seperti tidak mutawatir gitu ya, walaupun ada yang sahih, tapi sahih itu sudah pasti datang dari beliau SAW karena para ulama itu sudah membuat metode-metode, sudah membuat kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang doif, mana yang sahih seperti itu. Itu yang pertama, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sangat penting karena seperti yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti beliau Sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah, wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tidak mungkin mengikuti beliau SAW kecuali kalau kita tahu apa sih yang beliau lakukan, apa sih yang beliau katakan seperti itu. Nah, oleh karenanya kita dapat mengikuti beliau kalau misalnya kita tahu hadis-hadis beliau, dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali kalau kita belajar ilmu mustalah hadis seperti itu ya.
Terus yang ketiga, menjauhi ucapan tegas dari berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga sangat penting. Kita belajar ilmu mustalah hadis untuk menjauhi ancaman ini. Karena Nabi Muhammad SAW berkata atau bersabda, "Aman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar ilmu mustalah hadis, kita bakal ngawur aja. Jadi misalnya ada hadis yang dinisbatkan kepada beliau. Nah, kita main apa? Main oh ini dari Nabi gitu kan, padahal belum tentu. Nah, kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ya insya Allah kita dapat memilih mana yang benar perkataan beliau, mana yang tidak, seperti itu ya. Terus lanjut ke keutamaan ahli hadis. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna aulan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sungguhnya orang yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat atasku. Rawahu Tirmidzi. Nah, kenapa ini bisa jadi keutamaan ahli hadis? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya kalau kita membaca hadis pasti banyak sekali kita melewatkan nama Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW seperti itu ya. Dan sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya setiap kita mendengar nama beliau, kita wajib bersolawat atau atas beliau. Memang ada beberapa pendapat, tapi insya Allah yang lebih kuat adalah wajib jika nama beliau disebut, Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib bersolawat atas nama beliau. Ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi juga. Al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang jika namaku disebutkan dan dia tidak bersalawat atas namaku. Dan ada juga hadis yang lain, Raqima an furajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang jika namaku disebutkan dan tidak bersalawat atasku. Seperti itu. Jadi, insya Allah nanti kita akan banyak menemui nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah setiap nama beliau disebut, insya Allah antum semua juga bersolawat atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat keutamaan ini. Kan Allah Subhanahu Wa Taala juga bilang, Ya ayyuhalladzina amanu sallu ala nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Man shalla alayya asyran sallallahu alaihi Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Jadi insya Allah kita dengan membaca hadis-hadis beliau, kita banyak bersolat atas beliau, kita dapat keutamaan ini dan keutamaan-keutamaan yang lain insya Allah. Seperti itu ya. Ada juga hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha." Itu. Semoga Allah mencerahkan, mengelokkan rupa orang yang mendengar hadis dariku, lalu dia menghafalnya, dalam lafaz riwayat lain, lalu dia memahami dan menghafalnya, hingga kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Terkadang orang yang membawa ilmu agama menyampaikannya kepada orang lebih paham darinya, dan terkadang orang yang membawa ilmu agama tidak memahaminya. Ya, di sini intinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar mencerahkan orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dari beliau Shallallahu alaihi wasallam seperti itu. Terus ini ada juga perkataan ulama Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ahlul hadis fi zamanihim sahabati fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis dalam setiap zaman seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita tahu bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang paling afdal dalam zaman mereka. Jadi khairun nas itu kan ya para sahabat gitu. Insya Allah jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan keutamaan seperti keutamaan para sahabat, kita menjadi ahlu hadis atau setidaknya mengikuti mereka. Dan Imam Syafi'i juga dulu pernah berkata, "Idza ra'aitu ahadan min ahli hadis, faka'anni ra'aitu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat ahli hadis, seakan-akan aku melihat salah satu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah sebuah pujian yang amat tinggi ya dari Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya beliau itu jika melihat ahli hadis maka merekalah orang yang paling syadu tamasukan bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memang paling mengamalkan hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah kita kita berusaha untuk mengikuti para ahli hadis dan dengannya kita bisa mendapatkan fadilah seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, sekarang lanjut ke pengertian mustalah hadis. Apa itu mustalah hadis? Nah, mustalah hadis adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalu sanadi wal matni min haitsul qabul war rad. Tahu ilmu yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan dari sisi penerimaan dan penolakannya. Nah, insya Allah nanti uh, akan datang hadis sahih, hadis dhaif yang akan lebih jelas ya dari sini. Nah, apa itu sanad? Sanad atau isnad adalah rantai periwayat hadis. Nah, matan itu lafaz hadis ini secara umum aja ya. Nah, ini contohnya.
ma akhrajahul Imam Al-Bukhari fi sahihihi annahu qala حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. Yang Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya kepada sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholat maghrib dengan tur. Tur itu surat tur. Ya, tur tur di sinin dan sampai akhir. Tuh. Nah, ini dinamakan hadis ini ada namanya sanad, ada yang namanya matan. Nah, yang sanad ini yang diwarnakan warna biru ya, atau warna apa ini? Warna biru. Nah, ini namanya sanad. Jadi rantai orang-orangnya. Nah, ini Bukhari, ini orang-orangnya Abdullah bin Yusuf, Malik sampai akhir. Ini di sanad. Jadi rantai fasil silatul rijal al-musilah ilal matan. Rantai orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini matannya, matan itulah hadisnya, inti dari hadis tersebut. Nah, ini jadi aku mendengar Nabi Muhammad SAW membaca membaca surat tur dalam surat maghribnya. Ini yang ana warnakan apa ini? Merah atau apa ini? Ini dinamakan matan, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui pentingnya dan keutamaannya ahlu hadis, yang pentingnya apa? Pentingnya belajar mustalah hadis. Kenapa kita belajar manzumah baikuniyah? Kenapa tidak matan-matan yang lain? Karena banyak sekali matan-matan dan kitab-kitab lain yang membahas tentang mustalah hadis. Nah, kenapa membahas manzumah baikuniyah? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya dalam daurah ini hanya ada waktu 3 jam. Ya, 3 jam. Kalau bisa insya Allah selesai lebih cepat ya. Nah, dalam 3 jam ini kita tentu saja tidak bisa bertawasul, tidak bisa terlalu detail ya dalam membahas ilmu ini. Anak saja di SD itu selama 6 semester belajar mustalah hadis, 6 semester. Nah, itu juga belum dapat semuanya gitu. Jadi baru dapat sedikit dari ilmu mustalah tersebut. Nah, makanya kita belajar ilmu mustalah hadis pakai Manzumah Baiquniyah itu sebagai pembukaan aja. Jadi anak juga nanti tidak akan terlalu apa, tidak akan masuk ke khilaf, tidak akan masuk ke apa, tidak akan masuk contoh-contohnya juga insya Allah nanti nggak akan terlalu banyak, mungkin satu tiap jenis hadis dan seperti itu. Jadi tidak akan panjang-panjang karena waktunya sangat singkat. Nah, karena Manzumah Baiquniyah itu salah satu alasannya lagi karena banyak sekali syarah-syarahnya. Manzumah Baiquniyah itu syarahnya mungkin ada belasan atau puluhan malah. Nah, kalau antum lihat di YouTube atau lihat di Google atau di mana lah, insya Allah akan mudah mencari syarahnya gitu. Jadi kalau misalnya antum pengen dari daurah ini nih, misalnya pengen yang lebih dalam, pengen syarah yang lebih luas, insya Allah bisa datang ke YouTube atau ke yang lain, cari aja syarah Al-Baiquniyah gitu ya. Jadi gampang untuk merujuknya ke syarah-syarah yang lain. Nah, dan seperti yang telah disinggung tadi, Baiquniyah itu matanya sangat singkat, manzumanya sangat singkat. Baitnya hanya ada 34. Hanya ada 34 bait seperti yang An-Nazim katakan di bait terakhirnya. Fauqa salasina bi arba'in atat abiyatuha tamat bi khairin khutimat. Nah, jadi baitnya itu hanya ada 34. Insya Allah kalau antum yang senang menghafal, insya Allah dalam sehari 2 hari bisa hafal manzumah ini gitu ya. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke manzumahnya. Nah, kita datang ke muqaddimah manzumah. Nah, ini ada yang mau baca nggak ini? Baca ini aja, baca manzumahnya. أنا أستاذ. Rifki. Oh ya, fadal. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. Nah, Facebook. Barakallahu fikum. Nah, ini mukaddimah yang dibawakan oleh Nazim, hanya ada 2 bait. Beraubil hamdi musallian ala. Aku memulai dengan membaca hamdalah musallian ala selagi bersolawat atas Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau itu adalah nabi terbaik yang diutus. Wadhi min aqsabil hadits iddah. Dan ini adalah jenis-jenis hadis iddah yang bermacam-macam. Wa kullu wahidin dan setiap hadisnya atau wahdah itu akan datang pengertiannya, ta'rifnya. Ada itu ta'rifnya seperti itu. Langsung kita lanjut ke hadis sahih. Nah, tafadhol. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Barakallahu fikum. Nah, langsung mu'alif setelah membawakan mukadimahnya langsung ke
jenis hadis yang pertama, yaitu adalah yang sahih. Kenapa mu'alif itu mulai dengan hadis yang sahih? Karena seperti yang kita semua tahu bahwasanya hadis sahih itu adalah derajat hadis yang paling tinggi. Setelah mutawatir, nah itu hadis sahih yang paling tinggi. Seperti itu. Maka beliau memulai dengan hadis yang sahih karena li syarafihi, karena itu yang paling tinggi dan paling mulia. Awal wa sahih wa huma tasal. Yang pertama adalah sahih dan itu adalah yang ittasal, yang bersambung isnaduhu. Hadis yang bersambung isnadnya walam yasyudza au yu'al. Dan dia tidak ada syudzuz au yu'al atau tidak mu'allal juga. Nah, ini apa maksudnya insyaallah nanti kita jelaskan ya. Yaruhi adun dhabitu an mislihi yang diriwayatkan oleh seorang yang adil dan dhabit an mislihi dari yang semisalnya mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang dia itu mu'tamad, yang dia itu dapat dipercaya dalam kedobitannya, dalam hafalannya dan penukilannya. Insya Allah nanti akan lebih jelas. Ya, ini penjelasannya yang lebih lanjut. Nah, ini hadis sahih adalah attasala sanaduhu binaqli adlin dhabitin an mislihi ila muntahahu walam yakun syadzan wala yakunu mu'allalan. Nah ya, hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat di dalamnya sebuah syudzud dan tidak juga terdapat illah. Nah, dari sini kita bisa ambil bahwasanya syarat hadis sahih itu ada lima. Yang pertama apa? Yang pertama sanadnya bersambung, itu solo sanad. Jadi kalau ada hadis yang sanadnya tidak bersambung, misalnya ada yang jatuh, di dalamnya ada yang terputus seseorang, maka itu tidak bisa disebut sebagai hadis sahih. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh A, B, C, dan D. Nah, misalnya A meriwayatkan dari B meriwayatkan dari C meriwayatkan dari D dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka hadis ini adalah hadis yang mutasil. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya A meriwayatkan langsung dari C, nah ini berarti kan si B terputus kan? Nah, maka hadis ini kehilangan salah satu syarat dari hadis sahih. Nah, maka hadis ini tidak bisa dihukumi sebagai hadis sahih. Nah, begitu ya. Jadi walaupun hanya ada satu syarat yang tidak ada, maka hadis itu tidak bisa dihukumi sebagai hadis sahih. Nah, yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Yang kedua adalah binaqli adlin. Nah, adil dari orang-orang yang adil. Adil itu maksudnya apa? Adil itu maksudnya adalah orang itu apa? Orang itu bukan merupakan orang yang fasik dan juga bukan merupakan orang yang melakukan hal-hal yang khawarimul muru'ah, hal-hal yang merusak muru'ah seseorang. Kalau tidak melakukan hal yang fasikan ini jelas ya. Jadi orangnya itu tidak terkenal dengan misalnya dia suka mabok, tidak terkenal dengan berzina seperti itu. Jadi orang ini orangnya soleh lah gitu. Jadi suka ke masjid dan lain-lain. Nah, tinggal khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah itu apa? Sebab-sebab yang menghancurkan muru'ah seseorang. Nah, ini tuh berbeda-beda tiap zaman ya. Beda tiap zaman ke yang lainnya. Contohnya itu kalau misalnya di zaman salaf dulu, termasuk sebab-sebab yang menghancurkan muruah seseorang itu adalah makan di pinggir jalan. Nah, jadi misalnya ada restoran gitu ya. Antum ketahuan makan di sana, kelihatan makan di sana. Nah, orang zaman dulu itu para salaf itu menganggap hal ini adalah hal yang tercela. Nah, jadi ada di masa tersebut ya orang yang dijarah, orang yang dicela karena dia makan di restoran pinggir jalan seperti itu. Nah, mungkin ini beda pada masa saat ini ya. Kalau saat ini ya orang makan di restoran di pinggir jalan ya udah melakukan hal yang ma'ruf, walaupun ustadz juga kan nggak masalah gitu kan. Nggak jadi kita bilang oh ini ustadz kok gini 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 gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu nggak, orang makan di pinggir jalan itu suatu hal yang tercela seperti itu. Jadi beda-beda tiap daerah dan tiap waktu. Nah, dan dobit. Dobit itu apa? Dobit itu yang kuat hafalannya, yang dapat kita jadikan sandaran, dapat kita jadikan rujukan dalam hafalannya, itu ya. Mungkin kalau misalnya di zaman sekarang, mungkin hafalannya itu 90% kuat gitu. Nah, tidak mungkin 100% karena setiap manusia pasti lupa gitu. Maupun sesikoh orang pun, sesikoh-sikohnya pasti tetap tetap ada lupanya gitu, nggak mungkin benar 100%. Yang penting itu dia lobit, yaitu artinya uh, nisbatu shawab aglabu min nisbatil khoto gitu. Jadi dia lebih sering benar daripada salah. Mungkin 80%, 90% selalu benar itu dalam meriwayatkan hadis. Seperti itu ya lobit. Nah, lobit itu, nah ini yang adil dan lobit. Nah, dua sifat ini kalau misalnya terkumpul dalam seorang, dinamakan orang itu seorang yang sikoh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang adil dan lobit, orang ini disebut orang yang sikoh. Seperti itu ya. Nah, jadi hadis yang sahih itu hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan lobit. Yang adil dan lobit itu maksudnya sikoh. Jadi sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang-orang rawi-rawi yang sikoh dan tidak juga ada syudzud dan ilah di dalamnya seperti itu.
Nah, tambahan lagi dhabit itu ada dua. Yang pertama dhabtus sadar. Nah, dhabtus sadar itu hafalannya kuat. Jadi hafalan dari otaknya, dari dadanya gitu, dari hafalannya, dari hatinya. Nah, jadi dia itu dapat meriwayatkan hadis tersebut ya langsung aja, nggak ada buku, nggak ada apa, bisa langsung meriwayatkan hadis tersebut seperti itu. Ada juga namanya doktul kitab. Doktul kitab itu orang yang kalau misalnya meriwayatkan hadis itu harus dari bukunya. Nah, jadi dia benar-benar jaga bukunya dari sebuah kesalahan, dari misalnya dari kena air atau dari terbakar. Nah, ini juga bisa disebut sebagai dhabit gitu ya. Jadi nggak harus dari hafalan terus. Bisa aja orang ya kuatnya itu dari bukunya doang. Jadi misalnya hafalannya lemah, tapi bukunya itu selalu dijaga, terus habis itu ya bukunya itu nggak banyak salahnya. Insya Allah itu masuk dhabit juga, tapi dhabitnya dhabitul kitab gitu, bukan dhabitus sadar. Seperti itu ya, tidak terdapat di dalamnya sebuah syuhud dan tidak juga terdapat ilah. Nah, apa itu syuhud dan ilah? Nah ini kebalik ya, apa apa. Ilah adalah sebab tersembunyi yang menjadikan hadis lemah. Ya, nanti insya Allah dalam pembahasan hadis mu'allal akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi intinya kalau hadis itu ada ilah qadihahnya, ada sebuah ilah, nah maka hadis itu walaupun zohirnya itu sahih, nah tapi bisa jadi didhaifkan karena ada ilah tersebut. Nah, ada juga yang namanya syudzul. Nah, syudzul itu apa? Tangan riwayat rawi siqah terhadap riwayat rawi yang lebih siqah. Nah, jadi misalnya ada rawi siqah nih. Nah, nantilah insya Allah di hadis syad ada pembahasannya tersendiri ya. Tapi ini seperti yang Anda bilang tadi, walaupun sesikoh-sikohnya rawi, pasti dia pernah salah. Jadi bisa jadi rawi ini salah, rawi yang sikoh salah. Dan jika dibandingkan sanad hadisnya dengan sanad yang lain, dengan rawi-rawi yang lain yang lebih sikoh, ternyata ada kesalahan dalam si rawi sikoh tersebut, dalam riwayat rawi sikoh tersebut. Nah, maka ini dihukumi hadisnya sebagai hadis yang syad. Seperti itu ya. Insya Allah nanti lebih jelas di pembahasan hadis syad insya Allah. Nah, sekarang ini contoh hadis sahih. Nah, hadis yang tadi ya. Ma akhrajal Imam Al-Bukhari fi sahihi annahu qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. Nah, hadis yang tadi. Nah, ini sekarang kita cek di sini. Kelima syarat hadis sahih tersebut. Yang pertama itu apa? Ittisalus sanad. Apa ittisalus sanad itu? Sanadnya itu bersambung. Nah, kita cek di sini Al-Bukhari, bener gak beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf? Nah, ini gimana kita bisa tahu bahwasanya beliau Al-Bukhari itu meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf? Maksudnya itu beneran mendengar hadis ini dari beliau gitu ya. Nah, kita bisa tahu itu dengan kita merujuk ke kitab Tarojum atau Bakat. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat di kitab-kitab tersebut, itu Tarojum Rawi, jadi profil profil seorang rawi, misalnya Malik gitu ya. Kita lihat di Malik ini, kita tuh nanti di sana biasanya kita bisa melihat satidahnya, masyayikhnya. Nah, di masyayikh Malik itu benar nggak ada Ibnu Syihab di dalamnya? Misalnya untuk merujuk ke Tahdhibul Kamal, karya Al-Mizi ya, dari Imam Al-Mizi rahimahullah taala. Nah, nanti antum lihat Malik minasatidati misalnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, ini berarti benar Malik itu beneran meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri kayak gitu. Walaupun belum tentu juga ya pada akhirnya, tapi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Malik itu beneran pernah mendengar dari Ibnu Syihab Az-Zuhri gitu ya. Nah, bisa juga disimpulkan dari ini, dari hadatsana. Hadatsana itu namanya siratu apa siratu al-ada. So, ya siratul ada. Jadi hadatsana Abdullah bin Yusuf. Hadatsana ini mirip-mirip dengan sami'tu. Jadi hadatsana ini Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada aku gitu. Jadi sama aja ini seperti Imam Bukhari bilang sami'tu Abdullah bin Yusuf qol hakadha kayak gitu. Jadi aku mendengar Abdullah bin Yusuf meriwayatkan hadis ini kepadaku. Nah, kalau misalnya di sini kan berarti yusarihu bisama'ihi kan. Jadi beliau itu beneran apa beneran menjelaskan bahwasanya beliau itu mendengar dari Abdullah bin Yusuf. Ini sama seperti Anda bilang misalnya aku mendengar dari Joni gitu. Nah, berarti kan ya ini itisol sanad. Anda beneran mendengar dari Joni gitu kan. Kayak gitu, itu itisol sanad. Nah, ini setelah para ulama mengecek ini semua sanadnya bersambung beneran. Jadi Abdullah bin Yusuf mendengar dari Malik seperti itu sampai akhir kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi di hadis yang ini pertama itisol sanad itu sudah terpenuhi. Yang kedua, yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi. Yang meriwayatkannya itu harus adil dan dhabit. Nah, sama kalau kita merujuk ke kitab-kitab tarojum dan tabaqat, kita bisa melihat derajat seorang rawi itu seperti apa. Nah, kalau kita merujuk ke kitab-kitab tersebut, kita akan menemui bahwasanya Abdullah bin Yusuf itu siqah. Malik apalagi, ini mah nggak usah ditanya ya.
Imam Malik ini, Imam Malik bin Anas, apa salah satu imam dari empat mazhab. Ibnu Syihab Az-Zuhri juga ini imam ya, beliau yang pertama kali membukukan hadis. Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini anak dari Jubair bin Mut'im, orang sahabat. Nah, ini semuanya sikoh kalau kita merujuk ke kitab-kitab Tarajum atau Tabaqat. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya syarat kedua dan ketiga yaitu adalah binaqli adin wal dhabit itu terpenuhi juga. Nah, syarat keempat apa tadi? Wala yakunu mu'allalan wala syadzan. Yaitu tidak syad, tidak pula ada ilah di dalamnya. Kalau misalnya hal yang kedua ini kita harus membandingkan dengan sanad-sanad yang lain. Nah, ini setelah para ulama cek, ternyata hadis ini tidak ada syudzuz dan tidak ada ilah di dalamnya. Seperti itu ya. Insya Allah nanti lebih jelas di pembahasan syudzuz dan illah, di pembahasan syadz dan mu'allal seperti itu ya. Insya Allah sekarang kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis yang hasan. Tafadhol dibaca. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Nah, barakallahu fikum. Sekarang mu'alif berpindah ke hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat. Dan hadis hasan itu adalah hadis yang turqan al ma'rufu turqan. Jadi jalan-jalannya, riwayat-riwayatnya itu sudah diketahui wa qadat rijaluhu dan rijal-rijalnya atau para rawinya la kasahih ishtaharat. Jadi para rawinya itu tidak seperti rawi hadis-hadis sahih. Jadi maksudnya derajatnya kurang dari derajat hadis sahih gitu pada rawinya. Ini lebih jelas di pengertiannya. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung. Nah, berarti ini sama seperti hadis sahih ya syarat pertama. Itu solo sanad. Nah, sanadnya harus bersambung yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Nah, dalam keadilan juga sama harus adil juga. Tapi bedanya di sini, tetapi kurang sedikit kedobitannya. Jadi khafifud dhabt. Kalau tadi yang sikoh itu atau yang tadi sahih itu orangnya harus tamud dhabt. Jadi orangnya harus beneran mantap gitu hafalannya. Kalau ini orangnya itu ya lumayan kuat hafalannya tapi tidak sekuat yang sikoh tadi. Nah, ini dinamakan rawinya soduk. Orang yang adil dan khafifud dhabt dan kurang sedikit kedobitannya itu dinamakan sebagai rawi yang soduk. Kalau tanya tadi yang sahih itu sikoh, yang ini soduk namanya. Tidak terdapat di dalamnya suatu syudzud dan tidak juga terdapat illah. Nah gitu ya. Jadi kelima syaratnya, keempat syarat itu sama, cuma beda di sini doang. Antara hadis sahih dan hasan, cuma beda di dhabtur rawinya doang. Cuma beda di dhabtur rawinya doang. Nah ini contoh hadis hasan. Akhrajahu Abu Ya'la annahu qala. Nah ini hadisnya ya. Hadisnya dari Abu Ya'la, dari Suaid bin Sa'id, dari Juma bin Ismail, dari Musa bin Wardan, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah syahadat la ilaha illallah sebelum kalian dihalangi antara kalian dan diantaranya, dan diantara syahadat tersebut maksudnya. Ya, nah ini kalau misalnya kita lihat syarat pertama itu solu sanad, ini sama kayak hadis yang sahih tadi. Semua syaratnya sudah terpenuhi, ya. Jadi Abu Ya'la beneran mendengar dari sini, dia juga mendengar dari sini seperti itu sampai akhir. Nah, tapi bedanya di sini kita lihat rawi-rawinya. Seperti itu kita lihat rawinya. Di sini Suhaib bin Sa'id kalau untuk merujuk ke kitab Tarjum atau Bakat itu akan mendapati rawi ini soduk. Nah, kalau kata Ibnu Hajar di dalam takribnya, ini Suhaib bin Sa'id itu sodukun rubama akhto. Soduk kadang salah seperti itu. Jadi lam yablugh darajat thiqah. Suhaib ini belum sampai darajat thiqah. Begitu juga Imam, begitu juga Musa. Jadi tiga orang ini semua soduk, nggak sampai thiqah. Jadi khafifud dhabt. Nah, oleh karena itu hadis ini dihukumi sebagai hadis hasan karena hafalan tiga orang ini tidak sekuat hafalan rawi-rawi dalam hadis yang sahih seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ini cuma ada satu misalnya cuma Suhaib doang yang hasan dan sisanya Imam dan Musa ini misalnya thiqah gitu ya. Nah, ini tetap dihukumi hadisnya sebagai hadis yang hasan. Jadi al-ibrah bil aqal gitu ya. Jadi walaupun hanya ada satu orang yang hasan atau yang soduk, nah hadis itu akan dihukumi sebagai hadis hasan walaupun sisanya sahih semua atau walaupun sisanya sifat semua. Nah, jadi yang kita lihat itu rawi yang paling lemah kayak gitu. Nanti di hadis dhaif juga sama seperti itu. Nah, insya Allah jelas. Kita lanjut ke hadis yang lain. Nah, dan hadis hasan dan hadis sahih ini adalah dua jenis hadis yang diterima, gitu ya. Jadi hadis hasan dan sahih itu adalah min min aksami al hadis al makbulah, ya kayak gitu. Jadi dari jenis hadis-hadis yang kita terima. Nah, sekarang lanjut ke hadis dhaif. Ya, di sini ada pertanyaan nggak antara hadis dhaif dan hasan? Pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita lanjut. Hadis dhaif. Ya, tafadhol. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. Oh, bentar-bentar. Tadi ada pertanyaan. Nah, tafadhol. Ya, boleh lewat chat, boleh lewat buka mic, terserah. Tafadhol. Kalau ada riwayat Hasan Sahih maksudnya bagaimana, Ustaz? Nah, ini biasanya riwayat Hasan Sahih itu biasanya yang meriwayatkan itu Al-Imam At-Tirmidzi. Seperti itu. Jadi misalnya Imam Tirmidzi habis meriwayatkan hadis, wal haditsu hasanun sahih. Nah, ini banyak ulama mentakwil perkataan ini ya. Ya, intinya banyak, tapi mungkin perkataan yang dipilih itu pendapat yang dipilih bahwasanya maksud Imam At-Tirmidzi itu adalah hadisnya itu pada suatu hal atau pada suatu riwayat diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Dan dalam riwayat yang lain diriwayatkan sebagai atau dengan riwayat yang hasan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu banyak sih aslinya taujih ulama dalam perkataan Imam Tirmizi itu. Cuma mungkin yang paling apa, yang paling utama itu gitu. Jadi hadis ini ada dua riwayat atau lebih. Riwayat yang pertama itu sahih, riwayat yang kedua hasan seperti itu. Bismillah, mana yang lebih utama, dobit hafalan atau dobit tulisan? Nah, sebetulnya kalau misalnya ada orang yang menjamak antara keduanya, jadi mengumpulkan, jadi dia lebih hafalan dan lebih tulisan, itu pasti lebih utama ya seperti Imam Ahmad. Kalau tidak salah itu Imam Ahmad itu selalu walaupun hafalnya yang gak usah ditanya lah Imam Ahmad seperti apa ya. Tapi beliau itu kalau mentahdits pasti selalu dari kitabnya seperti itu. Jadi udah mah dobit soder dan juga dobit Alkitab gitu. Jadi dua hal ini beliau gabungkan seperti itu. Ini tentu saja yang lebih kuat. Nah, tapi eh, para ulama itu sih berselisih pendapat. Cuma yang lebih kuat insya Allah pendapatnya itu adalah kalau misalnya lobby tulisan itu, lobby tul kitab itu lebih utama. Karena seperti yang kita tahu, sekuat-kuatnya hafalan orang pasti pasti bisa salah gitu. Kalau misalnya tulisan kan insya Allah nggak berubah kan kalau kita jaga gitu ya. Jadi insya Allah pendapat yang lebih kuat itu adalah Dhabtu Alkitab itu lebih kuat daripada Dhabtu Sodar gitu. Nah, ada pertanyaan yang lain. Bismillah, apa fungsi dari membedakan antara sahih dan hasan apabila keduanya bisa diterima? Nah, mungkin ini salah satu dari faedahnya itu adalah jika ada ta'arud, jika ada sebuah perselisihan di dalam hadis tersebut. Misalnya riwayat yang pertama itu riwayatnya sahih, kita lihat riwayatnya sihah semua maksudnya. Yang kedua, riwayatnya itu ada rawi soduk di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jika kita bandingkan, nah ternyata ada perselisihan. Dan dari sini kan tentu saja kita ambil riwayat yang sikoh gitu, riwayat yang sahih dibanding riwayat yang hasan tersebut. Nanti insya Allah ada pembahasannya di hadis syad kayak gitu ya. Di hadis syad nanti insya Allah ada pembahasannya antara pertentangan-pertentangan seperti itu. Ya insya Allah nanti pertanyaan lain bisa ditulis dulu ya nanti insya Allah kalau ada waktu kita jawab di akhir pertemuan. Sekarang kita lanjut dulu ke hadis yang dhaif. Tadi sudah dibacakan ya, wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif wa huwa aqsam kusur. Dan apa saja yang dia kurang dari derajat hasan, hadis itu adalah dhaif dan dia ada banyak-banyak macamnya. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa syarat hadis hasan itu ada 5. Nah, kalau misalnya ada satu saja syarat tidak terpenuhi, maka hadis itu masuk hadis dhaif. Misalnya, seperti yang sudah Anda contohkan tadi, misalnya hadis tersebut la yatasilu isnaduhu. Jadi sanadnya tidak tidak bersambung. Nah, maka hadis ini berarti hadisnya dhaif karena tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut. Atau rawinya dhaif misalnya, atau rawinya muttahamun bil kadzib. Jadi rawinya pembohong, rawinya apa? Nah, itu juga masuk ke hadis-hadis yang dhaif berarti. Hadis dhaif macam-macam, insya Allah nanti akan datang itu ya. Pendatang macam-macamnya. Nah, ini contoh hadis dhaif. Akhrajahu Tirmidzi wa annahu qala. Nah, ini sanadnya. Nah, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula yata'aduhul masjidah fashhadu lahu bil iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau melihat seorang laki-laki yang dia itu rajin pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman." Nah, kalau kita lihat sanad hadis ini, kita lihat sanad hadis ini, yang pertama kita lihat itu solu sanad. Nah, sanadnya bersambung nggak? Nah, kalau kita lihat di Kutubut Tarojim atau Bakot, kita insya Allah kita lihat di sini sanadnya bersambung semua.
Jadi semua ini beneran semua rawi ini meriwayatkan dari rawi yang di atasnya gitu ya. Nah, berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, rawinya harus adil. Nah, kalau kita lihat di kutubut tarajim wa tabaqat, nah rawi di sini semua sudah adil semua juga. Nah, tapi ada yang problemnya di yang ketiga, di masalah hafalan, dobatnya. Nah, kalau kita lihat, kita merujuk ke kitab tarajim wa tabaqat, misalnya Takribut Tahdzib, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kita lihat bahwa Daraj Abu Samah ini dhaif. Sebetulnya dia soduk. Nah, Imam Ibnu Hajar berkata di kitabnya, Daraj Abu Samah itu namanya Abdullah bin Sarh. Nah, beliau ini sodukun, lakin fi hadithihi an Nabil Haitham dhaif gitu. Jadi Daraj itu aslinya soduk. Tapi kalau misalnya beliau meriwayatkan dari Abu Haitham Al-Misri, maka dia dhaif kayak gitu. Jadi di sini jadi lemah. Lemahnya kalau meriwayatkan dari ini aja. Kalau misalnya meriwayatkan dari yang lain, dari selain Abu Haytham, insya Allah hadisnya dia jadi hasan. Tapi kebetulan di hadis ini beliau meriwayatkan dari Abu Haytham, makanya hadis ini dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Karena beliau ini darajah samah, beliau adalah rawi yang dhaif jika meriwayatkan dari Abu Haytham seperti itu ya. Dan walaikum syadzan wala mu'allalan. Ya, dalam hadis ini mungkin dahsyat dan tidak mualal juga, tapi yang penting di sini syarat ketiga yaitu adalah dhabatnya tidak terpenuhi. Dan daraj Abu Samah itu dhaif seperti itu. Kalau meriwayatkan dari Abu Haitsan. Afwan Ustaz, boleh tidak kita mengamalkan hadis dhaif syukur Ustaz. Nah, kalau ini nah, insya Allah kita pertanyaan kita itu ya kita tampung nanti di akhir ya. Kalau ada waktu kita jawab. Tapi nggak apa-apa tulis aja di kolom komentar atau di kolom chat. Nah, hadis marfu dan maktu. Ya, ini ada yang mau baca nggak selain yang tadi baca? Fadhol. Yang lain ya. أنا أستاذ. Ada yang mau baca? Ana Ya, Ustad, tafadhol. Ana Ustad. Ya, tafadhol, tafadhol. Yang duluan itu siapa tadi? أنا أستاذ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut ke dua macam hadis setelahnya. Nah, kalau misalnya ini nggak ada hubungan dengan dhaif ini aslinya. Insya Allah akan dijelaskan di penjelasan nanti. Maudifa lin nabil marfu'u, apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah marfu'. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Apa yang dinisbatkan kepada tabi'in maka dia disebut dengan hadis maqtu'. Insya Allah ini penjelasan lebih lanjutnya. Hadis marfu'. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis marfu dibagi menjadi empat. Yang pertama marfu qauli seperti perkataan rawi Rasulullah SAW bersabda. Nah, misalnya yang hadis tadi aja yang dhaif tadi. Kita ra'aitumur rajula yata'adahu fil masjid fasyadu lahu bil iman kayak gitu. Nah, itu masuk ke marfu qauli berarti. Karena Rasulullah SAW bersabda. Kedua marfu fi'li seperti perkataan rawi aku melihat Rasulullah SAW melakukan. Ini contohnya tadi yang hadis pertama ya yang di Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Jubair bin Mut'aim bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur di salat maghribnya. Nah, ini masuk marfu fi'li gitu. Ketiga marfu takriri. Seperti perkataan rawi suatu hal dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya sahabat melakukan sesuatu di depan beliau dan beliau diam saja. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak menyelisih syariat. Nah, karena Nabi Muhammad SAW beliau tidak mungkin diam kalau sahabat beliau itu melakukan suatu kemungkaran. Nah, jadi diamnya beliau itu disebut takrir atau persetujuan dan persetujuan ini termasuk dari salah satu jenis hadis seperti itu ya, hadis marfu. Nah, yang keempat marfu wasfi seperti perkataan rawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini seperti mungkin perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata karena khuluqul Quran. Jadi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, ini masuk ke marfu wasfi seperti itu. Jadi salah satu sifat dari sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin ada tanbih ya. Jadi sebagian orang itu menganggap bahwa hadis marfu itu pasti sahih. Nah, itu enggak. Jadi hadis marfu itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Yang penting itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu intinya di sana. Jadi hadis marfu itu nggak mesti sahih juga gitu. Bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Sama seperti hadis yang ini. Nah, ini kan hadis dhaif kan? Dia disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW kan?
tapi dia dhaif. Jadi ini hadis marfu' tapi dhaif gitu. Nah, gitu. Jadi hadis marfu' itu nggak mesti dhaif. Nggak mesti sahih. Bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif seperti itu. Nah, sekarang hadis maqtu' atau bisa juga biasa disebut athar. Ismatu atau hasar adalah hadis yang disadarkan pada tabi'i. Nah, tabi'i itu siapa? Tabi'i itu man laqiya sahabi walam yasma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mukminan bihi wa mata al Islam. Jadi orang yang bertemu dengan salah seorang sahabat dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan beliau meninggal atas keadaan Islam tersebut. Itu adalah seorang tabi'i. Nah, ini ada ternyata seorang yang bertemu dengan seorang sahabat dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat beliau dan meninggal sebagai muslim. Nah, itu adalah hadis maqtu'. Nah, di sini nggak ada contohnya ya. Tapi contohnya kalau misalnya ada asar yang dinisbatkan kepada seorang tabi'i, misalnya misalnya Az-Zuhri, misalkan Az-Zuhri dari tabi'in kan. Nah, misalnya itu Az-Zuhri fa'ala kadza, misalnya Az-Zuhri melakukan suatu hal tersebut, atau contohnya perkataan Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din, laula isnadu laqala man syaa ma syaa. Nah, kayak gitu. Jadi al-isnad itu adalah sebagian dari agama. Kalau misalnya tidak ada isnad, maka seseorang akan berkata apa yang dia mau. Nah, ini kataan yang dinisbatkan kepada seorang tabi'i. Nah, ini bisa disebut hadis maqtu' atau asar, gitu ya. Sekarang lanjut ke hadis musnad. Fadol, ada yang mau baca yang lain? أنا زاد. Ya, fadol. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. Barakallahu fikum. Nah, di sini musannif atau an-nazim berpindah ke hadis yang lain. Wal musnadul muttasil isnadimin. Hadis musnad adalah hadis yang muttasil min rawihi. Jadi hadis yang mutasil dari rawinya hatta al-Mustafa walam yabin. Sampai ke al-Mustafa, sampai ke Mustafa di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yabin, dan tidak terputus. Nah, jadi hadis mustad itu ini penjelasan lebih rincinya. Hadis marfu' yang sanadnya bersambung. Nah, jadi yang pertama hadis mustad itu harus marfu'. Jadi kalau misalnya ada hadis yang sandarannya itu kepada sahabat atau kepada tabi'i, nah maka hadis ini tidak bisa disebut hadis musnad. Kayak gitu ya. Yang kedua itu sanadnya harus bersambung. Jadi kalau misalnya sanadnya terputus nggak bisa disebut hadis musnad juga. Nah, jadi hadis musnad itu harus ada dua sifat yang terkumpul di dalamnya, yaitu adalah ar-rafa' ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus sandarannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sanadnya harus bersambung. Contoh hadis musnad apa? Contoh hadis musnad itu hadis yang pertama tadi, atau hadis yang ketiga tadi juga nggak apa-apa. Dan hadis musnad juga nggak mesti sahih juga ya, nggak mesti sahih. Bisa jadi dhaif kayak yang tadi. Gitu. Nah, lanjut ke hadis mutasil. Fadal. وما Ya. بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. Nah, barakallahu fikum. Ma bisa min kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Dan apa-apa yang ma bisa min kulli rawin yattasil, dan apa-apa yang didengarkan oleh setiap rawi, maksudnya itu setiap rawi mendengarkan dari yang dia riwayatkan, isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Dan isnadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah muttasil. Nah, tapi sebetulnya dalam bait ini ada sebuah kesalahan. Kesalahannya itu apa? Karena isnadul lil Mustafa fal mutasil. Di sini An-Nazim ini mensyaratkan bahwa hadis mutasil itu harus sampai sanadnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustafa di sini maksudnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal enggak. Kalau dari urf para muhaddisin itu hadis mutasil itu enggak mesti sanadnya bersambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa jadi dia disandarkan kepada sahabat atau disandarkan kepada tabi'in, itu juga bisa disebut hadis mutasil kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai ta'rif yang di sini, tarif yang dibawakan oleh Nazim di sini nggak ada bedanya sama hadis musnad tadi gitu. Nah, bedanya hadis musnad dan mutasil itu, ya tadi kalau hadis musnad itu harus sandarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mutasil enggak, yang penting dia bersambung, sandarannya terserah kepada siapa, yang penting dia bersambung gitu sanadnya. Nah, hadis mutasil adalah hadis yang sanadnya bersambung, tidak melihat ke siapa sandarannya gitu. Jadi terserah mau ke sahabat, mau ke tabiin, terserah, yang penting dia mutasil, yang penting dia sanadnya bersambung seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenis hadis yang berikutnya, hadis musalsal. Fadhal. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أبن أنباني الفتى.
كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu al-mu'allif berpindah ke jenis hadis yang selanjutnya. Hadis musalsal. Nah, musalsal ini itu kalau bahasa Indonesia itu yang ada rantainya. Jadi ya di sini ada rantainya lah kalau dalam segi bahasanya. Musalsalun qul ma'ala wasfinata mithlu amallahi ambani fata. Musalsalun itu adalah hadis yang datang dengan sebuah sifat. Seperti apa? Seperti amawallahi ambani fata. Seperti jadi dia sebelum meriwayatkan hadis tersebut bilang kepada si muridnya, wallahi ambanil fata. Demi Allah, hadis ini demi Allah, seorang pemuda itu meriwayatkan hadis ini kepadaku. Nah, jadi lafaz ini ada di seluruh tobakoh rawinya gitu. Jadi mungkin di contohnya lebih jelas, kata kakor hadatsina qaimah, begitu juga telah mengtahditskan, telah mengabarkan kepadaku dalam keadaan berdiri, oh ba'da hadatsani tabassama. Atau setelah dia meriwayatkan hadis itu kepadaku, dia tersenyum. Nah, hadis ini insya Allah kita bawakan contohnya. Nah, ini hadis mustasal. Hadis yang diriwayatkan oleh seluruh rawinya dengan sifat tertentu seperti tersenyumnya rawi setelah meriwayatkan sebuah hadis. Nah, ini contohnya. Apa yang diriwayatkan dari Ahmad dari Humran annahu qala kunna 'inda Utsman bin Affan. Nah, kita sedang bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berarti Humran ini itu adalah seorang tabi'i. Fada'a bima'in dan Utsman itu meminta air. Falamma faragha min wudu'ihi tabassama. Setelah beliau selesai berwudu, beliau tersenyum. Maksudnya Utsman bin Affan tersenyum. Utsman berkata, "Hal tadruna mimma dhahiktu?" Nah, Utsman berkata, "Apakah kalian tahu kenapa aku tertawa?" Tertawa di sini maksudnya tersenyum. Faqala tawaddoa. Faqala tawaddoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala di sini maksudnya Umran. Faqala di sini maksudnya Utsman. Jadi Utsman berkata, tawaddoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama tawaddatu tsumma tabassama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sama seperti aku berwudu tadi. Setelah itu beliau tersenyum. Nah, jadi Utsman bin Affan tersenyum setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum setelah berwudu. Tsumma qala hal tadruna mimma dhahiktu? Nah, ini maksudnya ini tsumma qala ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hal tadruna mimma dhahiktu? Ini kepada sahabatnya berarti ya. Apakah kalian tahu kenapa aku tertawa, kenapa aku tersenyum? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini Utsman berkata, kulna ini disebut maksudnya para sahabat. Para sahabat berkata, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, nah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Qala innal 'abda idza tawadda'a fatama wudu'ahu. Sesungguhnya seorang hamba jika dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, summa dakhala fi sholatihi fatamma sholatahu. Kemudian dia masuk ke dalam sholatnya dan menyempurnakan sholatnya. Kharaja min sholatihi kama kharaja min batni ummihi minadz dzunub. Beliau itu seorang hamba akan keluar dari sholatnya sama seperti keluarnya seorang bayi dari perut ibunya ya minat dzunub. Jadi tidak ada dosa di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya seseorang wudhu seperti wudhu Nabi Muhammad SAW, kemudian menyempurnakannya, kemudian sholat dan menyempurnakannya, maka akan gugur dosa-dosanya sama seperti bayi yang baru keluar dari ibunya gitu. Nah, di sini kita lihat tabasama di sini. Tabasama. Jadi Utsman bin Affan setelah meriwayatkan hadis ini tersenyum sama seperti Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis ini tersenyum. Berarti meriwayatkan di sini wudhu ya. Nah, berarti di sini rawi-rawinya sama Imam Ahmad di sini itu semua rawinya itu wudhu lalu tersenyum gitu atau nggak mesti wudhu juga sih. Kalau meriwayatkan hadis ini intinya setelah meriwayatkan hadis ini beliau semua tersenyum gitu. Dari Utsman bin Affan sampai Imam Ahmad kayak gitu beliau tersenyum semua setelah meriwayatkan hadis ini. Atau contoh yang lain yang terkenal juga hadis Mu'adz bin Jabal yang apa? Yang wallahi ini uhibbuka. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata suatu hari pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz ini uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Wa ya Mu'adz ini usika. Jadi dan beliau berkata, wahai Mu'adz, aku mewasiatkan kepadamu la tada'anna fi dubri kulli salatin, bahwasanya agar engkau tidak meninggalkan setiap setelah salat entakul untuk berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku Allahumma a'inni ala dzikrika atas mengingatmu wa syukrika atas mensyukuri nikmatmu wa ala husni ibadatik dan atas baiknya ibadah kepadamu. Nah, di sini di hadis musalsal yang ini, hadis musalsal Mu'adz ini ada Rasulullah SAW bilang kepada Muaz ini uhibbuka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh rawi-rawi setelahnya
ini pasti bilang ini uhibbuka juga kepada yang kepada yang murid-muridnya. Jadi misalnya si tabiin tersebut meriwayatkan kepada tabiin ini uhibbuka kayak gitu juga. Seperti itu sampai ke Imam Bukhari misalnya. Jadi sebelum hadis tersebut diriwayatkan ada lafaz ini uhibbukannya dulu gitu. Jadi ada suatu lafaz yang mengkhususkan hadis tersebut itu disebutkan hadis musalsal seperti itu ya. Nah, lanjut ke hadis aziz dan hadis masyhur. Ya, tafadhal. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Barakallahu fikum. Sekarang lanjut ke hadis aziz. Aziz Umar Wisnaini au salasah. Hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan dari dua atau tiga. Hadis masyhur marwi fauqa masalah. Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga orang. Nah, cuma ta'rif di sini juga dalam urf mutakhirin dalam istilah-istilah mutakhirin ini sebetulnya rada salah gitu. Rada salah. Nah, insya Allah, nah ini pengertian yang dipakainya, istilahnya hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi pada salah satu tabaqahnya dan tidak kurang dari itu satu rawi. Nah, jadi kan kalau misalnya ta'rif musannif di sini, ta'rif nazim di sini dua atau tiga kan. Nah, tapi di ta'rif yang mu'tamad itu enggak, yang mukhtar itu hanya dua saja seperti itu. Kalau misalnya tiga itu masuk ke masyhur. Nah, ini contoh hadis aziz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini hadis Anas kalau nggak salah ya. Ya, hadis Anas dan hadis Abu Hurairah. Ini ada di Arba'in Nawawi juga. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini kalau antum lihat di setiap tobakohnya ini ada dua orang, minimal ada dua orang. Satu dua, satu dua, satu dua, satu dua. Ini di tobakoh sahabat ada dua orang, tobakoh tabiin ada dua, tabiin seperti itu sampai akhir seperti ini. Nah, tapi di sini kok ada tiga. Nah, di sini nggak masalah. Yang penting itu yang paling kecil itu ada dua orang. Jadi walaupun misalnya ada sanadnya ada tiga orang, di sini ada semuanya tiga, tiga, tiga. Nah, tapi di salah satu tobakohnya ada dua aja. Nah, hadis itu disebut hadis aziz juga. Yang penting itu di al-ibrah bil aqal. Jadi yang paling kecil itu yang kita ambil. Seperti itu ya. Nah, di sini disebut hadis aziz. Dan hadis aziz ini termasuk dari aksama hadithil ahad gitu. Sama seperti yang Ana bilang di awal tadi, hadis ahad itu ada tiga jenisnya, masyhur, aziz, dan gharib. Nah, hadis aziz ini yang datang dari dua jalan di salah satu tobakot dari tobakot-tobakotnya seperti itu. Ini disebut hadis aziz. Dan hadis aziz ini belum tentu dhaif juga, belum tentu dhaif, belum tentu sahih, belum tentu hasan. Yang penting, nah ini kan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim kan? Berarti hadis ini sahih pasti muttafaqun alaih. Nah, ya, jadi yang dilihat itu hanya jumlah riwayatnya dalam tiap tobakohnya. Nah, sahih atau tidaknya dilihat lagi ke syarat-syarat sahih tersebut yang tadi telah disebutkan di awal. Seperti itu ya. Sekarang lanjut ke hadis masyhur. Hadis masyhur itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi atau lebih di setiap tobakohnya dan tidak sampai derajat mutawatir. Nah, gitu. Jadi kan kalau ta'rif musannif tadi masyhuru marwi fauqa ma salasah. Masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh oleh lebih dari tiga rawi. Nah, tapi dalam hadis yang mu'tamad, hadis yang mukhtar itu tiga rawi saja udah masuk hadis masyhur. Jadi nggak harus empat. Tiga aja sudah cukup untuk disebut hadis masyhur. Nah, ini contoh hadis masyhur. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqudbil ulama hatta idza lam yubqi ilman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa dhallu." Nah, ini hadisnya tentang pengangkatan ilmu ya. Jadi nanti ilmu itu tidak diambil secara tiba-tiba tapi dengan kematian ulama gitu. Jadi lama-lama sedikit demi sedikit ilmu itu dicabut dengan kematiannya para ulama. Nah, ini kita lihat sanadnya ini. Ini aslinya sanadnya lebih banyak ya, ini salah satunya aja. Salah satu contohnya ini aslinya lebih banyak lagi yang meriwayatkan. Cuma Ana ambil contohnya aja. Nah, ini antum lihat di sini kan hadis masyhur tadi hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih di tiap tobakotnya. Nah, ini kita lihat satu, dua, tiga, empat di tobakot sahabat. Nah, ini di tobakot tabiin ada tiga orang, di sini ada tiga orang, di sini satu, dua, tiga, empat, lima, lima orang, di sini lima, di sini lima, di sini lima juga. Nah, di sini berarti hadis masyhur. Karena tidak diriwayatkan kurang dari tiga orang di tiap tabaqatnya kayak gitu gitu ya. Kalau misalnya di sini dua aja di hadis Amash, misalnya di sini cuma Amash atau Hisham bin Urwah, maka hadis ini disebut hadis aziz. Nah, tapi di sini karena ada tiga orang masuk hadis masyhur seperti itu.
Nah, kalau hadis masyhur ini biasanya biasanya sahih walaupun enggak selalu. Tapi kenapa biasanya sahih? Ya karena banyak orang yang meriwayatkannya gitu. Istirahat. Oh iya. Insya Allah kita istirahat dulu ya sebentar. Berapa? 15 menit ya? 15 menit kita istirahat. Setelah itu kita lanjutkan. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi pada jam 8.45 insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan tulis saja di chat, mungkin di akhir nanti kita jawab ya. Tulis aja di kolom komentar gitu ya. Adalah seorang mudalis. Nah, mudalis itu apa? Mudalis itu nanti insya Allah akan ada pembahasannya sendiri. Maka hadisnya ditolak. Jika bukan mudalis, maka diterima. Seperti itu. Sebetulnya bukan ditolak juga sih ini ada salahnya ya. Ada tafsilnya gitu. Ada tafsilnya nanti, ada perinciannya. Insya Allah di hadis mudalas. Nah, mudalis adalah seorang yang dikenal dengan tadlis menyembunyikan aib dari hadis. Insya Allah nanti di hadis mudalas ada pembahasannya lebih detail. Hadis mu'ana'an yang diterima. Ini yang hadis yang tadi ya, yang hadis yang pertama. Nah, kharajahu Imam Bukhari fi sahihihi annahu qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Nah, ini haddatsana. Antum lihat di sini. Jadi di sini Imam Bukhari bilangnya haddatsana di sini di perantaranya ini. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari bilang menceritakan kepada aku Abdullah bin Yusuf. Nah, ini namanya at-tasrih bis sama'. Jadi beliau itu menggamblangkan, menjelaskan secara langsung bahwasanya benar-benar Abdullah bin Yusuf itu menceritakan hadis ini kepada Imam Bukhari kayak gitu. Nah, akhbarona juga mirip-mirip tapi ada tafsirnya sih. Cuma kalau nggak salah di Imam Bukhari itu akhbarona yunhalu ala sama' juga. Jadi Imam Malik di sini atau Abdullah bin Yusuf di sini mendengar langsung dari Malik. Jadi Malik mengabarkan kepada Abdullah bin Yusuf. Nah, ini nggak pakai lafaz an kayak gitu. Nah, tapi di sini Malik ani bin Syihab, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, di sini Imam Malik berkata an dari Imam Ibnu Syihab kayak gitu Az-Zuhri. Nah, di sini Malik tidak secara gamblang, tidak secara langsung bilang bahwasanya dia itu mendengar langsung dari Ibnu Syihab, tapi dari kayak gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya belum pernah bahas ini sebelumnya mungkin rada bingung ya. Tapi insya Allah nanti di bab Mudalas insya Allah akan lebih jelas kenapa sih bedaan sama-sama itu kayak gitu. Nah, nah ini juga sama Ibnu Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im pakai lafaz an di sini juga sama dari bapaknya di Jubair bin Mut'im pakai lafaz an. Nah, kalau kita lihat di sini di kitab Tarojum Tabaqat, di kitab terjemah para rawi, profil-profil para rawi, kita di sini bisa tahu rawi itu mudalis atau enggak. Nah, kalau mudalis itu dia itu kebiasaannya itu suka menyembunyikan aib dari sanad. Jadi misalnya dia itu sebetulnya nggak dengar langsung dari Ibnu Syihab. Nah, tapi ini misalnya ya, misalnya di sini Malik mudalis ini misalkan. Misalnya Malik ini mudalis dan dia tidak mendengar langsung dari Ibnu Syihab. Misalnya ada perantara di sini. Nah, maka dia pakai lafazan supaya perantara ini tidak diketahui siapa orang ini kayak gitu. Nah, karena perantara ini bisa jadi dhaif, bisa jadi sikoh ya.
Seringnya dhaif sih makanya pakai an. Nah, intinya kayak gitu. Kalau intinya kalau pakai an itu ada kemungkinan kalau rawinya mudalis, ada kemungkinan dia tidak mendengar langsung dari yang mu'an'an anhunya, dari yang dia yang di atas an di sini kayak gitu. Kayak gitu kalau mudalis ya. Kalau bukan mudalis, nah itu aman-aman aja. Kalau pakai an itu berarti dia beneran mendengar dari si rawi yang di atasnya kayak gitu. Karena dia bukan mudalis. Nah, oleh karena itu berarti di sini hadisnya ini itisol sanad, sanadnya mutasil, sanadnya bersambung kayak gitu ya. Sanadnya bersambung karena walaupun pakai lafaz an di sini, tapi rawinya tidak ada yang mudalis, bukan mudalis, bukan mudalis, bukan mudalis. Karena itu di sini diterima hadis mu'an ini karena rawinya tidak ada yang mudalis itu. Kalau rawinya mudalis itu sebetulnya nggak langsung ditolak juga, tapi harus ditafsir lagi, harus ditafsir apakah dia pernah meriwayatkan dengan apa soroh apa tasrih sama kayak gitu. Gitu ya. Kalau bukan mudalis mah aman-aman jangan berarti kita anggap bahwasanya hadis ini adalah muttasil. Gitu. Sekarang lanjut ke hadis mubham. Hadis mubham adalah hadis yang di dalam yang namanya tidak disebutkan secara jelas baik di dalam sanad atau di dalam matan. Contoh hadis mubham matan. Hadis Ibnu radhiyallahu anhuma, "Inna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kullu amin." Nah, ini rojulan. Nah, di sini kan nggak jelas kan ini rojulnya siapa, kayak gitu. Nah, makanya ini disebut hadisnya hadis mubham. Jadi nggak ada namanya secara jelas. Gitu. Nah, contoh mubham sanad, hadis Rafi' bin Khadij an ammihi fi nahyi 'anil mukhabarah. Nah, ini Rafi' bin Khadij ini seorang sahabat dan amnya ini pamannya, ini seorang sahabat juga tentunya. Nah, di sini ammuhu, ammihi kan di sini pamannya. Di sini kan nggak jelas ini pamannya siapa, kayak gitu. Nah, hadis ini makanya disebut hadis mubham karena namanya tidak disebutkan secara jelas seperti itu ya. Nah, sekarang ke hadis Ali dan hadis Nazil. Allah. Wa kullu ma qalat rijaluhu ala wadiduhu dzakalladzi qad Nah, barakallahu nazala. fikum. Nah, di sini kurang tasdid ya wadidduhu dzakal ladzi qad nazala. Nah, wa kullu ma qallat rijalhu ala dan setiap yang rijalnya itu dan rawinya itu sedikit maka dinamakan ali ala wadidduhu dzakal ladzi qad nazala dan kebalikannya itu adalah hadis yang nazal, hadis yang nazil seperti itu. Hadis Ali dan Nazil. Nah, berarti hadis Ali dan Nazil ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain kayak gitu. Jadi hadis Ali dan Nazil itu muqaronah, jadi perbandingan antara sanad yang satu dengan sanad yang lain kayak gitu. Jadi kalau hadisnya cuma ada satu sanadnya, yang nggak bisa kita bilang hadis itu hadis Ali gitu, karena Nazilnya nggak ada gitu. Jadi ini sebetulnya ya yang satu Ali, yang satu Nazil harus ada dua riwayat gitulah intinya. Nah, ini hadis Ali adalah hadis yang jumlah rawi di antara Bukhari seperti Al-Bukhari atau Muslim atau Abu Daud dan lain-lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Itu hadis Ali Isnad adalah kebalik dari hadis Ali Isnad. Jadi kebalikannya. Nah, ini contohnya biar lebih jelas. Nah, ini ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laula nasyqa ala ummati lamartum bisiwaki 'inda kulli wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat riwayatnya, ada riwayat dari An-Nasai, ada juga riwayat dari Ibnu Hibban. Kalau kita hitung di sini rijalnya, ruwatnya, kita hitungnya dari An-Nasai ada satu, antara Nasai dengan Nabi Muhammad SAW, kita lihat ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ada 5 orang. Ini An-Nasai. Terus kalau kita lihat di riwayat Ibnu Hibban ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kayak gitu ya. Ada 6 rawi di antara Ibnu Hibban dan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena di An-Nasai ini riwayat rawinya cuma 5, karena lebih sedikit, nah maka kita hukumi dengan riwayat ini adalah riwayat yang aliyah, riwayat yang tinggi atau isnad yang ali, isnad yang tinggi. Kayak gitu. Yang ini riwayatnya yang Ibnu Hibban itu disebut dengan riwayat nazilah atau isnad nazil. Jadi isnadnya itu ya intinya mah derajatnya lebih rendah daripada derajat yang ini. Nah, kenapa ini dijadikan suatu pembahasan? Karena isnad Ali itu lebih utama karena apa?
karena perantara antara rawinya, antara mukhodrijnya dengan Nasai dengan Nabi Muhammad SAW itu lebih sedikit. Dan sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya makin sedikit orang, kemungkinan salahnya itu makin sedikit juga, kayak gitu, ya. Maka oleh karena itu biasanya bukan uh, dalam suatu sisi isnad Ali itu lebih kuat daripada isnad Nazil. Walaupun intinya mah harus rawinya dicek satu-satu ya. Cuma kalau misalnya kita hukumi bahwasanya rawinya semua kuatnya sama gitu ya. Yang ini Ali sama sama kuat, yang Nazil juga sama kuat gitu ya. Nah, kita hukumi bahwasanya isnad Ali ini lebih kuat karena kemungkinan salahnya lebih sedikit. Nah, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki kemungkinan untuk salah. Nah, kalau misalnya di Isra Ali ini, kemungkinan salahnya cuma ada satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 orang yang kemungkinan salahnya. Kalau hadis nazil ini, kemungkinan salahnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6. Jadi bisa saja di sini salah atau di sini salah kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ada 3 doang misalnya di sini. Misalnya ada 3 orang doang antara rawi dengan Nabi Muhammad SAW, tentu saja hadisnya lebih kuat dibanding hadis yang ada 6 orang, 7 orang gitu di antara beliau Nabi Muhammad SAW dengan rawi tersebut. Karena kemungkinan salahnya itu makin banyak rawinya seperti itu. Ya. Sekarang lanjut ke hadis mauquf atau bisa disebut kesat juga. Ya, tafadhol. Wa ma adaftahu lal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Barakallahu fikum. Nah, ini kita lanjut ke hadis mauquf atau disebut dengan asar juga. Wa ma adaftahu ilal ashabi min, An-Nazim berkata, wa ma adaftahu ilal ashabi min, apa-apa yang kau sandarkan kepada ashab, ashab di sini maksudnya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaul, dari perkataan mauquf, maka dia disebut dengan hadis mauquf seperti itu. Tadi di di kolom komentar. Nah, kalau hadis maktu itu masuk itu gak dari yang disandar kepada sahabat nggak gitu. Nah, jawabannya adalah enggak karena untuk disandar kepada sahabat khususnya istilah khususnya itu adalah mauquf gitu. Nah, justru yang apa disandarkan kepada tabi'in di bawahnya. Jadi misalnya ke tabi'in itu disebut dengan maktu juga kayak gitu. Jadi tabiin dan ke bawahnya itu disebut maqtu'. Nah, kalau misalnya mauquf ini khusus kalau disandarkan kepada sahabat radhiyallahu taala anhum kayak gitu. Hadis mauquf. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya hadis itu kalau misalnya kita lihat dari segi muntaha sanatnya, dari segi apa? Segi sanatnya itu disandarkan ke siapa? Ada 3 jenis. Pertama apa? Yang pertama hadis marfu'. Hadis marfu' itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ini, kedua hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis maqtu'. Hadis maqtu' yang disandarkan kepada tabi'in atau yang setelahnya seperti itu. Jadi, bi'tibari ila mutahasanadihi, hadis itu dalam segi akhir sanadnya ada 3. Yang pertama, yang kedua mauquf, yang ketiga maqtu' kayak gitu. Nah, ini hadis mauquf atau athar yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat itu apa sih? Nah, sahabat itu man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi dan beriman kepada beliau, wa mata al-Islam, dan beliau itu meninggal dalam keadaan seorang muslim. Nah, itu ta'rif atau pengertian seorang sahabat. Nah, contohnya Ali bin Abi Thalib itu Nabi ma'un an yukadzaballahu wa rasul. Nah, ya. Juga berbicaralah dengan yang mereka ketahui. Kalian ingin Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu ya. Ini contoh dari. Nah, contoh maquf fi'li. Imam Bukhari berkata secara mu'allaq ini kayaknya. Anna Ibn Abbas yusasi wa huwa mutawammimat. Jadi Ibnu Abbas itu mensalat menjadi ia bertayamum. Ini dia di sana salah seorang sahabat Allah ke Gharib. Wa mursalun min yuswaquri rawin faqat. Barakallahu fikum. Sekarang lanjut hadis selanjutnya. Nah, ini mursalun min yusaqat. Nah, mursal itu adalah yang
di dalam hadisnya itu orang sahabi yang jatuh atau yang terputus. Nah, di sini ta'rif yang dibawa oleh An-Nazim rahimahullahu taala. Nah, tapi sebetulnya dalam ta'rif ini ada sebuah kesalahan mungkin. Nah, karena ini maksudnya ini di sini mualif membawakan hadis mursal ini maksudnya termasuk dari bagian hadis dhaif. Jadi mursal itu kan hadis dhaif kan. Nah, tapi kalau misalnya dengan ta'rif ini mursal itu tidak jadi dhaif. Apa maksudnya? Insyaallah dijelaskan lebih lanjut. Nah, hadis mursal adalah hadis yang disandarkan oleh seorang tabi'in kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan perantara di antara tabi'in tersebut dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya hadis mursal. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ista'ana binasi minal Yahudi fi harbihi fashamalahum. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi dalam perangnya dan beliau itu memberikan bagian kepada mereka. Nah, di sini untuk melihat Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah seorang tabi'i. Tapi Az-Zuhri di sini bilang langsung Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ista'ana binasi minal Yahudi fi harbihi kayak gitu. Jadi nggak menyebutkan perantaranya antara Zuhri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak menyebutkan sahabinya di sini, sahabatnya siapa kayak gitu. Nah, makanya hadis ini hadis mursal dan hadis mursal itu min aqsamil hadis dhaif. Mursal itu termasuk bagian dari hadis-hadis dhaif kayak gitu. Nah, karena kita tidak tahu yang jatuh di sini siapa, yang terputusnya itu siapa. Karena kita tahu bahwasanya Zuhri itu tidak pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, maka kita tahu bahwasanya di sini pasti ada perantaranya gitu kan. Nah, kalau dari ta'rif musonif tadi, ta'rif al-Baiquni tadi, mursalun minhu sahabiyyus saqat. Mursal itu adalah yang sahabinya jatuh, yang sahabatnya itu tidak disebutkan intinya kayak gitu. Nah, tapi di sini ada sebuah kesalahan karena suatu kaidah itu adalah bahwasanya mursalus sahabi itu diterima. Jadi kalau misalnya kita tahu jelas-jelas bahwasanya mursal sahabi yang jatuhnya itu sahabat, maka hadis itu diterima. Nah, karena ada suatu kaidah yang menyebutkan bahwasanya kullu sahabah udul. Setiap sahabat itu adalah adil. Jadi setiap sahabat itu diterima gitu, siqah. Nah, ini kenapa? Karena para sahabat itu semuanya sudah dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an, kayak gitu. Allah telah ridho atas mereka. Jadi tidak perlu kita capek-capek ke orang lain kayak gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah kayak gitu. Makanya semuanya udul, semuanya oh, misalnya kita yang jatuh ini salah kayak gitu. Nah, ini contohnya mursal sahabi itu, ini contohnya itu misalnya Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang menceritakan kejadian yang terjadi pada masa Makkah salam hijrah. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Abu Hurairah itu belum Islam waktu Nabi Muhammad SAW berada di Mekah kayak gitu. Nah, kalau gitu kan berarti Abu Hurairah nggak mendengar langsung kan atau nggak melihat langsung kejadiannya. Itu kejadian yang terjadi di Mekah ini, pastikan sebelum hijrah. Karena beliau baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, kayak gitu di Khaybar kalau nggak salah atau gitu kan. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya Abu Hurairah ini pasti mendengar dari sahabat yang lain gitu kejadian ini, kejadian yang terjadi sebelum hijrah ini. Nah, tapi Abu Hurairah di sini, misalnya di sini Abu Hurairah ya, tapi Abu Hurairah di sini langsung bilang bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut gitu. Di sini diterima. Nah, kenapa diterima? Karena biasanya sahabat itu tidak meriwayatkan hadis peran sahabat yang lain juga. Nah, jadi misalnya kalau Abu Hurairah bilang langsung kayak gitu, kejadian yang terjadi di Mekah misalnya. Nah, itu kemungkinan besar kan ini peran sahabat yang lainnya cari itu atau dari mana kayak gitu. Nah, jadi ada Mas Abu Hurairah langsung bilang di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut di Mekah misalnya. Karena yang itu, yang satunya itu adalah seorang sahabat. Nah, kalau misalnya kita jatuhnya itu orang sahabat, di sini masalah. Karena ujung-ujungnya, kenapa di sini misalnya Az-Zuhri meriwayatkan langsung oleh Wasallam, karena bisa ini ulahnya itu atau perannya seorang tabi atau seorang tabi'in ini rekomendasi dari Allah. Jadi ada tabi'in yang tabi'in yang kayak gitu. Ya, jadi tabi'in itu belum tentu sikoh gitu intinya kayak gitu. Jadi bisa saja di sini Az-Zuhri meriwayatkan dari tabi'in yang doif
Yang tabiin yang dhaif ini meriwayatkan dari sahabat, baru dari sahabat ini ke Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, jadi yang jatuh di ini seorang apa? Ada kemungkinan bahwasanya yang jatuh ini adalah seorang tabi'i yang dhaif, berarti hadisnya jadi dhaif kan kayak gitu. Nah, ini hadis hukumi sebagai dhaif, kita tahu yang jatuhnya itu dhaif atau thiqah atau soduk, tapi yang jatuhnya itu salah. Kayak gitu intinya. Mursal itu dia semua sahabat itu kayak gitu ya. Dan tarif apa musonif di sini, tarif nazim di sini kurang tepat karena misalnya kita tahu bahwa itu adalah seorang sahabat, maka itu hadisnya diterima. Kayak gitu ya. Sekarang lanjut ke hadis gharib. Nah, hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi dalam salah satu tabaqah atau lebih. Nah, contoh hadis gharib, nah ini hadis yang sangat-sangat terkenal ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, ini hadisnya terkenal, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang niat. Nah, di sini dia bahwa hanya ada satu orang di sini di Tobakoh sahabat, begitu juga di Tobakoh tabiin, begitu juga di Tobakoh tabiut tabiin, begitu juga yang selanjutnya. Nah, hadis gharib itu hadis yang ada salah satu apa yang di salah satu tobakohnya hanya ada satu orang kayak gitu. Nah, jadi hadis ini nih tidak diriwayatkan kecuali dari jalan Yahya bin Sa'id al-Ansari kayak gitu. Jadi selain Yahya bin Sa'id Ansori ini nggak ada orang lain yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim. Begitu pula dari Alqamah bin Waqqas tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim. Begitu juga di Baqah sahabat yang meriwayatkan hadis ini cuma Umar doang dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, oleh karena itu hadis ini disebut dengan hadis gharib seperti itu ya. Hadisnya gharib karena di salah satu tobakoh dari tobakoh-tobakohnya hanya ada satu orang yang meriwayatkan. Nah, ini contohnya, berarti di sini robahnya terjadi di empat tempat ya. Penyendiriannya terjadi di empat tempat. Di tobako sahabat, tobako tabiin, tobako tabiut tabiin, tobako tabaul atba kayak gitu. Di sini korbannya ada empat. Nah, tapi walaupun hanya satu aja, ini disebut hadis gharib juga. Misalnya cuma ada di sini nih, yang satu orang. Di sini ada tiga, di sini ada empat kayak gitu ya. Nah, itu tetap disebut hadis gharib juga. Tetap disebut hadis gharib juga kayak gitu. Nah, yang jadi patokan itu yang paling sedikitnya. Walaupun satu aja, satu tobako aja, ada satu orang doang. Nah, itu disebut hadis gharib. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya tadi ya hadis gharib ini masuk ke pembagian hadis berdasarkan ada durwatihinya, berdasarkan jumlah rawinya di setiap tobakohnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kan udah dibahas ya, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Nah, tiga jenis hadis ini masuk hadis ahad kayak gitu. Nah, hadis ahad seperti itu ya. Kalau yang masyhur tadi apa? Masyhur tadi diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam tobakohnya. Kalau yang aziz diriwayatkan minimal dua orang. Kalau gharib ini diriwayatkan oleh satu orang di salah satu tobakohnya seperti itu ya. Dan gharib juga sama seperti hadis aziz, seperti hadis masyhur, belum tentu dhaif, belum tentu sahih, belum tentu hasan. Nah, kita harus lihat sanadnya, lihat orang-orangnya. Nah, ini kalau kita lihat ini orangnya sikoh semua di sini. Nah, ini setelah di sini ini sikoh semua juga. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi hadis gharib itu belum tentu dhaif seperti hadis ini gitu contohnya. Kita lanjut ke hadis munqati'. Fadhal. Wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali. Ya barakallahu fikum. Sekarang lanjut ke Salih. Nah, ada hadis yang tidak bersambung dalam semua hal, maksudnya itu ya terserah putusnya itu di mana isnaduhum munqati'un shalih. Itu disebut dengan hadis munqati'. Hadis munqati' adalah hadis yang sanadnya terputus pada satu tempat atau lebih. Jadi terserah terputusnya di mana. Kalau misalnya tadi kan hadis mursal kan kita ta'rifkan bahwasanya mara'u tabi'i dalam apa yang disandarkan oleh seorang tabi'i tanpa menyebutkan perantaranya tabi'in tersebut dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau hadis mursal itu khusus untuk hadis yang si terputusnya itu terjadi antara tabi'in dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti yang terputusnya itu di tokoh sahabat gitu.
Itu ya. Nah, kalau misalnya munqati' terserah mau terputusnya dimanapun, nah itu disebut hadis munqati'. Nah, ini contohnya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala wa huwa ala minbari, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya ayuhan nas, inna ra'ya inna ma kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musiban, inna Allah kana yurihi wa inna ma huwa minna dhannu wa takalluf. Nah, ini Umar bin Khattab berkata bahwasanya beliau ada di atas mimbar, beliau berkata bahwasanya sesungguhnya pendapat itu yang benar hanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulnya wahyu dari dia. Nah, kalau misalnya dari Kizon dan takaluf seperti itu. Di sini kita lihat sanadnya Abu Dawud dari Yunus bin Yazid dari Umar bin Khattab. Nah, ini qala Imamul Muziri wa hadza muti'un nabiyyu lam yudrik Umar. Nah, di sini kalau kita cek kutubakot atau kutubut tim, bahasanya Ibnu itu belum dengan Umar bin Khattab kayak gitu. Mulai sama kayak gitu. Nah, jadi Umar bin Khattab itu bukan dari gurunya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ada terputus, sanadnya terputus. Kayak gitu ya. Sanadnya terputus. Oleh karena itu, kita hukumi hadis ini dengan hadis munqati' karena sanadnya terputus. Gitu. Nah, kenapa hadis munqati' juga itu ya? Hadis munqati' juga termasuk dari salah satu jenis hadis dhaif. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya syarat hadis sahih atau hadis hasan itu ittisalus sanad, adalah sanadnya bersambung. Sedangkan di hadis ini adalah ada inqita'us sanad, ada putus sanad di sini ya. Nah, maka oleh karena itu hadis munqati' termasuk dari jenis hadis-hadis yang dhaif karena tidak memenuhi syarat ittisalus sanad. Seperti itu. Sekarang lanjut ke hadis mu'dhal. Tafadhal. Wal mu'dalu saqitu min huthnani. Kalau fikum, al-mu'dhalus saqitu min husnani. Dan mu'dhal itu adalah yang jatuhnya itu yang terpotongnya ada dua orang. Nah, ini hadis mu'dhal adalah hadis yang di dalamnya ada dua rawi atau lebih yang terputus secara berurutan. Ini contohnya supaya lebih jelas. Untuk hadis mu'dhal yang diriwayatkan dari Imam Hakim rahimahullah taala dari hadis Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Il mamluki ta'amuhu kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallafu min al-'amali illa ma yutiq." Rawi yang bersabda, seseorang makanannya dan pakaian bil ma'ruf dengan ma'ruf dan tidak dan tidak dibebankan kecuali apa yang dia mampu gitu. Ini hadis contoh hadis mu'dhal. Nah, ini kita lihat sanadnya dari Hakim dari Abu Bakar bin Nasr ad-Darabadi dari Ahmad bin Muhammad bin Salih dari Al-Qanabi dari Malik. Nah, Malik ini langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, itu ada sebuah inqita' berarti di sini. Nah, ini kalau Hakim haditsun mu'dhalun an Malikin bahwa muwatta. Nah, Imam Hakim berkata, ini hadis mu'dhal dari Imam Malik berarti membawakan hadis ini juga di beliau. Saqata minhu rawi mutawaliyah baina Malikin wa Abi Hurairah wa huma Muhammad bin Ajlan wa Abuhu. Nah, di sini Imam Malik menjatuhkan dua orang rawi, Najlan dan bapaknya. Jadi, sanad itu dhaif karena Imam Malik tidak menyebutkan rawi kayak gitu. Nah, ini kan kita tahu bahwa ini Muhammad bin Ajlan dan Ajlan. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak tahu siapa dua tersebut ini, nah maka hadis ini pasti dhaif karena bisa saja dua orang yang ini adalah seorang yang dhaif. Hanya hadis mu'ad itu termasuk hadis yang dha'ifuhu syadid, apa kelemahannya itu kuat. Jadi ya lemah banget lah intinya kayak gitu. Karena yang jatuh itu dua orang. Nah, hadis mu'adhal itu termasuk dari jenis-jenis hadis dhaif seperti itu ya. Ke hadis mudallas. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari hadis mu'an'an tadi ya. Nah, ini ada hubungan dengan hadis dhaif. Wa ma'ata mudal'ani al-awwal qatu lishi yanqum man fawqahu bi. Nah, di sini Al-Musannif berkata adalah sanawani dan hadis mudallas itu ada dua jenis. Yang pertama, al-awwalul isqal li syaikhi wa an. Yang pertama itu seorang syekh itu dijatuhkan yang kula aman fauqahu bi anwan lafaz an au an kayak gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya dengan contoh. Nah, hadis hadis yang disebutkan aib dari sanadnya supaya terlihat baik. Nah,
tadlis itu. Tadlis itu artinya ikhfa'u aibin fi sanadi awil matni kayak gitu. Jadi penyembunyian aib dari sanad atau matan. Ini jenis-jenis tadlis. Yang pertama ada tadlis taswiyah. Ini tadlis taswiyah itu salah satu jenis tadlis yang paling buruk. Nah, karena tadlis taswiyah itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi mudallis melalui rawi dhaif yang terdapat di antaranya dua orang rawi yang sihah yang salah satunya bertemu dengan rawi yang lain, lalu yang dhaif itu tidak dicantumkan dan di antara dua rawi yang sihah itu. Nah, tadlis nah, ini tadlis taswiyah. Nah, ini, hadis dari Al-Azraq oleh Rasulullah SAW menusiba min saqamin wa dhahabin ihtasaba wa lam yashku ila nasi Allah an yaghfira lahu. Barang siapa yang ditimpa sebuah musibah dari kesakitan atau dari hilangnya harta, dia mengharap pahala dari Allah dan dia tidak protes, dia tidak merengek kepada manusia, maka Allah akan mengampuninya. Nah, di sini kita lihat sanadnya ya. Hisham bin Khalid Al-Azraq. Qala Abu Hatim, hadza haditsun mawdu'un la asla lahu. Hadis ini adalah hadis maudhu', tidak ada asalnya. Karena Baqiyatu bin ini adalah seorang muda yang muhadis yang terkenal dengan hadis taswih. Taswih itu tadi fadhanu haula annahu yaqulu fi kulli haditsin hadatsana wa la yaftaqidu la khabara minhu. Nah, di sini tuh jadi aslinya ini Ibnu Jurayj bin Abi Rahah ini aslinya ada orang dijatuh oleh Baqiyatu bin Walid tuh. Ya, di antara ini tuh ada kan di sini kan ya Ibnu Walid bilangnya hadasana Ibnu Jurayj. Nah, hadasana seakan ya orang-orang itu mengira bahwasanya Qiyah itu hadisnya itu seakan-akan sofi gitu, seakan-akan hadisnya bersih, seakan-akan tadi di sini Baqiyah itu ternyata menyebutkan seorang rawi dari sini dari antara Ibnu Jurayj atau Babah. Nah, di sini itu ada rawi yang dia jatuhkan. Nah, apa disebut taswiyah? Karena Jurayj atau ini